Kawan netizen, pagi ini kita mendapat kabar yang kurang mengenakan ya. Kasus ijazah, kontroversi ijazah Jokowi sudah mengambil korban tampaknya, dan walaupun kita sudah memprediksi tapi agak mengagetkan karena pagi-pagi Roy Suryo dan Tifa dijemput untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Meskipun track recordnya dalam kasus ini ditersangkakan sudah beberapa bulan terakhir mereka patuh, selalu membuat wajib lapor seminggu 2 kali ya, dan tidak ada indikasi yang membuat kasus ini harus kemungkinan ditahan gitu. Jadi ini kayaknya kekuasaan Jokowi sedang unjuk rasa, sedang menunjukkan kekuasaannya gitu. Nah, kita tunggu saja bagaimana perkembangan kasus ini. Tapi yang menarik juga perlu saya singgung, 2 hari lalu mantan Sohib Roy Suryo dan Tifa sama-sama ditersangkakan oleh Jokowi, Rismon Sianipar itu menghadap Jokowi hari Rabu 2 hari lalu untuk menyerahkan buku pesanan Jokowi berjudul Otentikasi Ijazah Joko Widodo. Buku setebal 800 halaman ini ditandatangani oleh Jokowi, dan sepertinya itu jelas-jelas pesanan. Dan agak ironis, di satu sisi sebagai sama-sama tersangka terlapor, yang satu dikasih proyek buku, yang lain kemungkinan ditahan, menunjukkan politik di Indonesia ini betapa tidak ada kepastian hukum, tidak bisa diprediksi. Nah, kita akan berbincang dengan Bang Petrus Celestinus yang kebetulan adalah koordinator pengacara kasus ini, dan mungkin kita perbincangan mengenai aspek-aspek hukum legalistiknya. Jadi Bang Petrus, ini gimana? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba pagi-pagi dijemput kayak pesakitan yang melawan melawan kelaziman praktek hukum. Baik, terima kasih atas pertanyaan terkait dengan peristiwa penangkapan Roy Suryo pagi tadi. Memang sejak desas-desus menyatakan bahwa hasil penyidikan Polda Metro Jaya terhadap tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah memasuki tahap dinyatakan lengkap, seluruh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis sudah mengantisipasi. Bahkan Mas Roy Suryo pun selalu mengantisipasi kemungkinan akan terjadi penyerahan tahap 2. Penyerahan tahap 2 itu artinya setelah berkas hasil penyidikan diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan jaksa menyatakan sudah sesuai petunjuk dan dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya penyidik akan menyerahkan tersangka, barang bukti dan seluruh berkas hasil pemeriksaan kepada penuntut umum. Tetapi yang di luar dugaan kita itu, kenapa terjadi penangkapan? Karena seseorang dikenakan status penangkapan manakala dia dilaporkan suatu peristiwa pidana, ya, dan terhadap peristiwa pidana itu yang bersangkutan belum pernah diperiksa. Sehingga untuk memeriksa yang bersangkutan, ya, apabila yang bersangkutan setelah dipanggil beberapa kali secara patut dan tidak memenuhi, maka pada saat itu penyidik punya wewenang untuk melakukan penangkapan selama 1x24 jam. Itu biasanya di tahap awal penyelidikan. Karena dengan penangkapan itu untuk menentukan perkara ini naik ke penyidikan atau tidak. Oh, artinya mestinya kalau mau ada penangkapan mendadak seperti ini bulan-bulan lalu ya? Ya, bulan-bulan ketika lalu. Jokowi habis melaporkan, Betul. kemudian polisi melakukan penyelidikan dan dianggap kuat. Nah, ini sudah tertunda hampir 1 tahun. Dalam tahap seperti ini, dalam tahap penyerahan tahap 2 ini pun boleh saja penyidik melakukan penangkapan manakala
ketika dipanggil oleh penyidik untuk penyerahan tahap 2, panggilan itu disampaikan secara patut, Roy dan kawan-kawan tidak memenuhi, ya, tidak memberitahu alasannya dan sama sekali tidak ada kabar berita, maka penyidik boleh saja melakukan penangkapan. Gitu. Menjemput di rumahnya pagi-pagi gitu. Sehingga ini sangat aneh. Kenapa aneh? Selama ini para tersangka ini sangat kooperatif. Ketika dipanggil untuk klarifikasi, ketika dipanggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka atau saksi, bahkan ada wajib lapor seminggu, kalau nggak salah seminggu 2 kali. Itu pun dilakukan terus-menerus sampai sekarang. Absen, ya? Tidak pernah absen. Warga negara yang baik lah mereka. Betul. Bahkan setelah berkas hasil penyidikan dinyatakan P21 pun kewajiban melapor itu mereka tetap penuhi. Mestinya sudah tidak boleh lagi karena kewenangan penyidik sudah selesai. Sehingga dengan penangkapan tadi pagi, pertanyaannya, apakah penyidik masih memerlukan pemeriksaan sehingga tersangka harus ditahan? Apakah ada bukti baru? Betul. Ketika seorang tersangka ditahan itu harus ada alasan bahwa demi kelancaran pemeriksaan. Sementara pemeriksaan dinyatakan sudah selesai, sudah sempurna, tinggal serahkan tersangka. Tetapi para tersangka ini tidak pernah dilakukan pemanggilan. Panggil saudara Roy sehubungan dengan akan dilakukan penyerahan tahap 2 pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006. Mohon saudara hadir di Polda Metro Jaya jam 10 pagi. Itu yang harus dilakukan. Jadi ini kelihatannya ada yang mengorkestrasi. Ada yang memesan. Ada yang memesan. Jadi kalau saja kita lihat beberapa waktu yang lalu ada peristiwa disebut-sebut Jokowi gebrak meja, dan dampak dari gebrak meja itu besoknya berkas hasil penyidikan ini oleh penyidik langsung dikirim ke kejaksaan. Dan langsung konon P21. Langsung dikatakan P21. Tapi kenapa yang menahan? Karena kan sebenarnya karena sudah dilimpahkan P21 itu statusnya. Bukan kejaksaan ya yang seharusnya kalaupun merasa perlu menangkap. Ini juga bisa terjadi semacam suatu rekayasa skenario. Karena selama ini dalam praktek proses penyidikan dan penuntutan, umumnya kalau di penyidikan polisi tidak menahan tersangka, maka di kejaksaan pun jaksa tidak menahan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu biasanya macam-macam sebab penyidik tidak menahan, tapi di jaksa nahan. Nahan itu juga bisa macam-macam sebab atas permintaan korban, ya. Dan permintaan itu biasanya ada apa-apanya, tidak kosong. Ada karena saya pokoknya dia harus ditahan. Ada bingkisannya. Ada transaksi. Ada maninya. Betul. Jadi ini pun ya segala kemungkinan bisa terjadi. Secara politik bisa jadi. Karena bagaimanapun Jokowi masih punya pengaruh untuk mengatur-ngatur. Siapa sih yang orang yang tidak punya kekuasaan aja bisa mengatur-ngatur polisi dan jaksa, apalagi seorang Jokowi. Dengan uang itu ya. Nah, yang menarik lain untuk dikupas saya kira, kenapa hanya saat ini hanya Roy dan Tifa yang ditangkap? Kan masih ada, memang setahu saya memang ada 2 klaster kan. Klaster pertama itu kan seingat saya ada Egy Sujana, Damai Lubis, kemudian Rustam, kemudian Kurnia. Yang 3 ini klaster kedua, Roy, Tifa, dan Rismon. Nah, Rismon sudah berkhianat ya, sudah menjadi penjilat Jokowi gitu ya. Tapi kenapa hanya 2 ini yang ditangkap sementara yang klaster pertama tidak ada kejelasan? Saya kira ini bagian dari rentetan pola atau modus yang dilakukan oleh Jokowi untuk mendapatkan pernyataan pengakuan bersalah dan meminta maaf. Memecah belah gitu juga. Pertama dia lakukan, beri kesempatan pertama kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, dan itu terjadi. Setelah itu dicoba lagi kepada 3 orang yang klaster yang sekarang ini. Rismon keburu langsung lempar handuk dan melakukan itu. Nah, setelah itu dilakukan berbagai upaya supaya Dr. Tifa dan Roy Suryo pun melakukan hal yang sama. Tapi 2 tersangka ini tetap bertahan untuk tidak menghadapi proses ini. Ya.
Tetapi lagi-lagi kelihatannya Jokowi masih berkepentingan dengan apa yang disebut restoratif justice ini. Sehingga dinaikkan dua dulu. Dengan status ditahan, menurut analisa saya, Jokowi berharap restoratif justice terjadi pada tahap berkas berada di tangan jaksa penuntut umum. Oh, jadi setelah mereka dicokok ini, ditangkap, diharapkan Roy dan Tifa akan minta maaf, Dengan minta maaf itu atau dengan penahanan ini sudah diperhitungkan bahwa 3 yang lain yang sekarang ini itu juga diharapkan akan melakukan hal yang sama, segera ke Solo. Dan itu saya yakin tidak mungkin terjadi. Ya, tapi khusus untuk ini soal mereka 3 oknum yang minta restoratif justice ini, Egy Sujana, Damai Lubis, dan Rismond. Kita tahu ceritanya yang Egy dan Damai Lubis ya. Nah, yang paling aneh itu kan Rismond. Dia akhirnya kooperatif minta restoratif justice kan karena dikejar dia ke Jepang oleh termul-termul Jokowi yang berambisi untuk membongkar kepalsuan si Rismond ini. Nah, si Rismond ini kan menurut temuan mereka, temuan termul-termul yang datang ke Jepang itu, Rismond itu diduga ijazahnya palsu juga di Universitas Yamaguchi Jepang, dan kemudian juga memalsukan surat kematian agar dia tidak harus mengembalikan dana beasiswa itu. Nah, setelah itu dibongkar, tiba-tiba Rismond balik badan, minta maaf dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dengan drama-drama seperti ini, kok pihak kubu Jokowi masih ingin mengupayakan kasus ini, kesannya kan itu, kecuali skenario yang seperti Anda sebutkan tadi, sebenarnya Jokowi hanya berusaha ini kartu truf terakhir lah. Kalau sudah ditangkap, mereka minta maaf atau tidak. Nah, sementara kan kalau pengadilan ini jalan, ini Jokowi kan akan hadir di kursi panas, akan dikuliti semua. Bukan hanya dikuliti dokumen-dokumennya, kuliahnya, inkonsistensi pernyataannya, bahkan dikuliti penyakit kulitnya juga mungkin. Nah, intinya ini taruhan Jokowi apa sebenarnya hingga ini? Kartu truf apa yang dimainkan Jokowi kan? Apakah pertanyaan saya, kita menyinggung sedikit nih buku Rismond ya. Jadi Rismond kan dapat proyek dari Jokowi membuat buku itu yang berjudul Otentikasi Ijazah Joko Widodo setebal 800 halaman. Apakah mungkin Jokowi kemudian merasa yakin bahwa dia benar ijazahnya bisa ditutupi dengan temuan atau dengan buku 800 halaman Rismond ini? Gimana? Saya lihat Jokowi sedang menjaga di semua pintu. Ya. Dia mencoba dengan pintu mempidanakan Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mempertahankan bahwa ijazah dia itu benar. Ijazah dia itu asli. Juga dia menggunakan pintu semua gugatan perdata dinyatakan NO. Artinya untuk memasuk kepada pemeriksaan apakah ijazah ini diperoleh secara sah atau tidak, itu tidak pernah tembus. Artinya melalui pintu-pintu itu dia kelihatannya berhasil, baik secara perdata di pengadilan negeri maupun gugatan di pengadilan tata usaha negara, ya, baik di Jakarta maupun di Solo, semua gagal. Ya, satu-satunya yang dia mau mencoba membendung pengungkapan ijazah Jokowi ini asli atau tidak melalui perkara pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Tetapi kalau kita analisa dari rentetan beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya, begitu terjadi upaya keras secara diam-diam melalui cara-cara yang tidak kelihatan supaya para tersangka ini meminta maaf dan melalui mekanisme restoratif justice, sehingga dengan demikian perkara ditutup dengan SP3, itu kan terjadi dilakukan dan dia berhasil. Meskipun belum semua. Terhadap tiga orang ya. Jadi melalui mekanisme penyidikan di Polda Metro Jaya, dia berhasil melumpuhkan 3 tersangka. Nah, sekarang dia coba di kejaksaan. Karena mekanisme restoratif justice ini pun bisa dilakukan di penyelidikan, di tahap penyidikan, di penuntutan, maupun sampai di pengadilan. Sampai di pengadilan. Jadi pintu-pintu ini masih akan
terjadi upaya yang dilakukan oleh Jokowi untuk mendapatkan pengakuan bersalah dari orang-orang ini dan permintaan maaf. Sehingga nampak sekali bahwa Jokowi berkeinginan agar ijazah asli dia tidak bisa diuji melalui forum-forum resmi badan peradilan. Terakhir dia menggunakan tangan Rismond melalui buku yang kemarin baru diserahkan. Judulnya itu Otentikasi Ijazah Jokowi. Ya. Nah, ini juga aneh. Karena penentuan ijazah Jokowi, terutama arsip-arsip yang ada di berbagai lembaga negara, baik di KPU RI, KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Solo, maupun di 7 atau 8 partai politik pengusung dia sebagai calon presiden, itu kan sudah masuk dalam status kategori arsip statis yang keberadaannya menjadi wewenang arsip nasional untuk menentukan autentik atau tidak. Tetapi di sini justru Jokowi menggunakan tangan Rismond untuk menentukan bahwa ijazah Jokowi itu autentik. Emang Rismond siapa? Dan setelah kita tahu juga bahwa Rismond itu pemalsu, mana bisa kita mengandalkan orang yang kredibilitasnya diragukan ya, pemalsu diminta untuk mengotentifikasi jasa. Tapi dalam konteks dulu ketika si Rismond masih benar pemikirannya ya, ketika masih bersama-sama Roy menunjukkan kepalsuan itu, kan untuk membongkar kepalsuan Jokowi perlu juga orang pemalsu seperti Rismond ya. Jadi, tapi karena sekarang duo ini bergabung, ada simfoni kepalsuan, jadi dua orang ini bersatu padu untuk menutupi kepalsuan. Si Rismond mendapat untung karena kasus pemalsuan ijazahnya di Yamaguchi tidak dilanjut kan oleh termul-termul Jokowi, dan dia dimaafkan dan dia tidak terancam hukuman. Di sisi lain dia memang melindungi Jokowi seolah-olah dia masih dianggap ahli digital forensik. Ya. Ahli yang penuh kepalsuan ini. Nah, ironi ini gimana ya secara hukum, apakah nanti kan berarti Rismond akan diminta sebagai saksi juga kan? Ya. Oleh paling enggak kalau perkara ini berlanjut di persidangan, walaupun Rismond sudah bebas dari status tersangka, tetapi dia adalah saksi untuk perkara ini. Nah, jadi mungkin kalau bukan yang menghadirkan dari pihak kubu Jokowi, juga pihak lain bisa menghadirkan. Jaksa bisa menghadirkan, harus. Dalam arti saya bayangkan ya, dia juga duduk di kursi panas seperti Jokowi karena dia harus menganulir semua pemikirannya sebelumnya. Betul. Di buku white paper, Jokowi white paper, dengan bukunya yang sekarang. Dan saya bayangkan ya, dia akan ada dalam situasi amnesia, situasi kepalsuan yang, dan mungkin nggak dia nanti juga kalau kasus ini nanti di proses pengadilan terungkap semua ikut menjadi terpidana. Tergantung dari hasil di persidangan membedah semua dokumen bukti yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Jadi kalau kita ikuti bagaimana begitu rusaknya hukum acara pidana yang dilakukan oleh penyidik hanya demi melayani kepentingan Jokowi, saya lihat terkait dengan SP3 terhadap kasus-kasus atau pasal-pasal sangkaan perkara pidana dari berbagai laporan termasuk laporan Jokowi ini, ada beberapa pasal sangkaan pidana yang bukan delik aduan. Tetapi kenapa diselesaikan dengan SP3? Karena delik di luar delik aduan itu kan peristiwa pidana yang harusnya proses penyelesaiannya sampai di pengadilan. Boleh terjadi restoratif, boleh terjadi pemaafan, tetapi tidak untuk penghentian penyidikan atau penyidikan. Ya. Karena perkara yang bisa dihentikan penyidikannya itu kalau delik aduan seperti laporan Jokowi tentang pencemaran nama baik atau fitnah. Di sini perkara ini terus atau tidak sangat bergantung kepada hak Jokowi untuk mau menuntut terus atau dia mau mencabut. Dan dalam hak dia mencabut itulah boleh saja terjadi transaksi perdamaian
Ada syarat-syarat yang mereka harus sepakati. Kalau kalian penuhi ini, minta maaf, bayar ini, bayar itu, saya cabut dan kamu boleh berhak dapat SP3. Tapi hanya pasal tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi pasal-pasal lain yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, ya, pasal tentang hal-hal yang kaitan dengan kepentingan umum. Kayak penghasutan itu ya? Ya, misalnya menyebarkan berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Bahkan tentang autentikasi kepalsuan atau keaslian ijazah Jokowi. Ya, jadi pasal-pasal itu tidak boleh didamaikan. Kenapa? Karena itu kan hak publik. Ya. Sepanjang publik tidak memaafkan, itu perkara harus jalan terus. Jadi terjadi perusakan hukum acara pidana hanya demi kenyamanan seorang Jokowi. Dan itu banyak bukti-bukti yang bisa mengungkap itu. Dan yang saya juga merasa aneh itu ya, ada 2 klaster tersangka dan masing-masing tersangka 2 klaster itu mendapat ancaman hukuman yang berbeda juga kan. Yang saya ingat memang ke-8 tersangka, terlepas yang 3 sudah di SP3, itu pasal 27, pasal 28 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 310, pasal 311 KUHP itu macam menyebarkan kabar bohong ya. Nah, kemudian khusus untuk Tifa dan Roy itu ada tambahan pasal 32 dan pasal 35 UU ITE yang dianggap keduanya itu melakukan rekayasa, menghapus, menyembunyikan serta memanipulasi dokumen elektronik. Nah, seingat saya itu dilakukan si Rismon, mungkin sedikit Roy, kalaupun ada ya. Tapi kan Tifa tidak melakukan itu karena dia dan anehnya kalau dibilang mereka merekayasa dan dokumen ya, tidak ada satupun barang bukti yang disita dari hasil otak misalnya itu dengan alat apa. Kalau dia bilang saya menggunakan pengeditan itu melalui laptop saya, kok laptopnya Roy, laptopnya Rismon, laptopnya Dr. Tifa tidak ada yang disita. Ya. Dan sehingga nampak sekali ini semata-mata pesanan. Ya. Dan kan sebenarnya baik yang dilakukan Rismon dan Roy sebagai ahli IT, ahli forensik, mereka itu memang hanya memeriksa, menyelidiki dari kopian atau scan dari ijazah Jokowi. Jadi bukan ijazah asli Jokowi yang di otak-atik dan sebagainya. Nah, yang paling aneh adalah saya nggak tahu karena belum baca bukunya Rismon yang terbaru itu. Apakah Rismon berani membuat judul buku autentikasi itu? Apakah dia punya akses untuk meneliti ijazah Jokowi asli? Kalau punya, apakah itu tidak melanggar hukum karena ijazah Jokowi yang asli itu yang bukan scan atau fotokopian itu kan disita oleh Polda? Ya, jadi saya lihat ini kedua-duanya antara Jokowi dan Rismon ini saling menjebak. Jokowi berhasil menjebak Rismon untuk menyampaikan permintaan maaf dan mengakui bahwa ijazah dia asli. Sekarang Rismon berhasil menjebak Jokowi bahwa buku yang saya tulis terbaru ini untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada buku pertama. Dia minta Jokowi ikut tanda tangan ya. Itu kebodohan ya, mau tanda tangan buku orang lain itu. Terjadi dusta di antara keduanya. Dan Jokowi dengan mudah sekali menandatangani itu. Terjebak dalam simbiosis kedustaaan ini. Padahal baik Jokowi maupun Rismon seharusnya patut dapat menduga bahwa cepat atau lambat 2 buku ini akan menjadi sengketa di pengadilan. Di pengadilan 2 buku ini akan menjadi objek penyitaan manakala dipidana oleh orang yang pada waktu sebelum buku kedua terbit sudah terlanjur membeli buku pertama. Dan dengan adanya buku kedua berarti masyarakat merasa ditipu oleh tulisan buku pertama di Rismon di buku yang pertama. Nah, yang akan menarik lagi yang saya baca ya dari media, nanti buku ini pertama-tama akan diluncurkan di UGM. Jadi akan meminta sejumlah akademisi di UGM untuk membedah buku ini. Nah, ini saya rasa UGM mau dijebak juga ya. Kalau mau terlibat mengendorse buku ini dan terlibat dari asli atau palsu, kontroversi asli atau palsu ijazah Jokowi. Nah, kalau misalnya kemudian nanti dalam diskusi di UGM dengan meyakinkan juga mengendorse ini, apakah akan
apa itu ikut terlibat dalam kalau Ya, UGM bisa saja terseret dalam konspirasi yang saat ini baru terjadi antara Jokowi dengan Rismon. jadi UGM dijebak oleh Jokowi dan Rismon. Jadi mestinya karena ijazah Jokowi ini sudah masuk di proses hukum, baik secara pidana maupun perdata, maka harus dimaknai bahwa penulisan buku oleh Rismon, baik buku pertama maupun buku kedua, tidak menjamin keaslian dan keautentikan ijazah Jokowi. Ya. Karena bagaimanapun penentuan ijazah Jokowi asli dan sah atau tidak, pada posisi hari ini hanya bisa ditentukan oleh pengadilan yang berwenang. Sehingga ini yang saya bilang, ini tipu muslihat ini terjadi dalam lingkaran mereka. Yang satu memangsa yang lain memangsa yang lain. Ya. Ya, untuk menit-menit terakhir saya ingin mencoba memasukkan wilayah masih hukum, tetapi ada aspek politisnya ya. Nah, dalam situasi seperti ini ya kan, ini carry over ya, persoalan yang terbawa, problem Jokowi yang terbawa di era Prabowo. Nah, Prabowo itu kan beberapa waktu lalu sempat membuat keputusan hukum yang karena sebagai presiden dia memang punya hak itu, memberikan status abolisi ya, kasus untuk Tom Lembong, kemudian ke Hasto ada status dibatalkan proses pengadilannya. Nah, apakah mungkin nggak Prabowo melihat situasi politik yang tidak kondusif ya, terutama ketika situasi kemarahan publik terhadap pemerintahan begitu kuat, demo mahasiswa di mana-mana, dan ada berbagai problem, ini kan negara ini sudah terlalu banyak problem, jadi tidak perlu lagi ditambah problem personal Jokowi soal ijazahnya ini. Mungkin nggak? Ataukah apakah sebaiknya menurut Bang Petrus, Prabowo mengambil keputusan bijak untuk abolisi atau? Ya, jadi kalau untuk mencegah kegaduhan atau konflik ini semakin meluas, maka ada dua cara. Ditahan jaksa penuntut umum, jaksa masih punya kesempatan dalam 2 minggu ini sejak hari ini, kalau misalnya hari ini kedua tersangka diserahkan ke jaksa penuntut umum, maka jaksa punya kesempatan 2 minggu untuk menentukan apakah perkara ini dapat dilanjutkan ke persidangan pengadilan atau perkara ini dihentikan penuntutannya. Sementara itu mereka bisa ditahan? Bisa ditahan. Jadi kalau dinyatakan bahwa perkara ini dihentikan penuntutannya karena sejumlah alasan tidak memenuhi syarat material formil atau perkara ini tidak cukup bukti, dan setelah dilengkapi ternyata justru hasil pemeriksaan tambahan menunjukkan bahwa ini perkara tidak layak diteruskan ke persidangan, maka dengan penghentian penuntutan itu Roy Suryo dan Dr. Tiffa bisa dilepaskan dari tahanan oleh putusan kejaksaan. Oleh putusan jaksa menyatakan penghentian penuntutan. Kalau tidak dilakukan penghentian penuntutan sementara gejolak di masyarakat semakin meluas karena masyarakat melihat bahwa hukum telah dirusak, ya. Kita sudah punya undang-undang KUHP yang baru. Kita sudah punya undang-undang tentang kepolisian yang baru direvisi. Kita sudah punya undang-undang TNI juga. Komisi Percepatan Reformasi Polri walaupun tidak digubris, tetapi aspirasi masyarakat di dalam itu sama sekali luar biasa, tapi tidak diakomodir di dalam ini. Ya, polisi ternyata tidak berubah kelakuan. Pelayanan hukum yang sangat buruk itu masih terus terjadi dan tidak menunjukkan adanya perubahan, sebagaimana kita membanggakan bahwa kita punya KUHP baru. Ya, polisi juga bangga karena punya undang-undang kepolisian yang baru, tapi kelakuan mereka tidak berubah. Jadi dalam keadaan seperti ini, rakyat bukan melihat kepada persoalan pribadi Roy dan Tiffa, tapi rakyat melihat bahwa kelakuan aparat penegak hukum kita semakin hari semakin brutal. Padahal hukum kita sudah sedikit lebih baik, dibanggakan sebagai karya rakyat Indonesia. Kita melepaskan hukum acara yang lama peninggalan Belanda, KUHP yang lama peninggalan Belanda, kita punya KUHP nasional. Tetapi dalam praktek kita tidak berubah. Jadi kemarahan rakyat itu makin besar, sehingga
pintu yang bisa dilakukan oleh pemerintah bisa saja Jaksa Agung mendeponering kasus ini demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Iya. Saya rasa ini akan mengusik kemarahan rakyat juga ya, karena sangat terlihat sewenang-wenang dan itu hanya untuk kepentingan individu yang sudah terbukti semakin terungkap problematik ini. Nah, yang terakhir ini Indonesia ini benar-benar dalam taruhan, Bang Petrus ya. Karena kita kan terlibat nih sebagai Bon Jovi, bongkar jasa Jokowi. Saya prinsipal, Bang Petrus kuasa pengacara yang kita juga tahu ya detail-detailnya ya. Kita sudah dapat beberapa info menarik dari KPU Pusat Jakarta dan Solo. Jadi kita tahu banyak anomali keanehan dan kita yakin ya, kami yakin bahwa ada something wrong dengan ijazah ini. Proses Jokowi mencalonkan dengan menggunakan ijazah yang something wrong. Kita tidak menjat asli palsunya, tapi dari dokumen-dokumen yang kami terima itu memang banyak keanehan. Gimana? Mungkin ada catatan terakhir. Ya, kalau sidang ini terus berjalan. Temuan yang begitu banyak dihasilkan oleh Bon Jovi dalam rangka mengungkap kebenaran dan kepastian keabsahan ijazah Jokowi itu juga berdampak kepada Jokowi panik. Sementara pada waktu yang bersamaan Jokowi sudah mengagendakan untuk keliling 38 atau 40 sekian provinsi. Kampanye untuk PSI. Betul. Jadi kalau dia tidak mengejar satu langkah lebih maju supaya memberi kesan bahwa ijazah dia itu benar, sehingga dia bisa berkunjung ke daerah dengan percaya diri penuh, maka langkah satu-satunya yang bisa dilakukan adalah tahan para tersangka sehingga memberi kesan bahwa ijazah saya benar. Ya. Padahal fakta yang terungkap pada sisi yang lain sebagaimana yang ditemukan Bon Jovi, banyak keanehan yang kita lihat. Ya. Dan keanehan itu mengarah kepada ijazah ini bukan diterbitkan oleh UGM, tapi bisa saja diterbitkan oleh pihak lain sehingga mengarah kepada ini aspal. Ya, diterbitkan di sebuah ruko ya. Di sebuah ruko atau di sebuah pasar. Ya, kawan netizen, jadi memang ini akan menjadi momen hukum dan politik yang menarik yang akan dicatat dalam sejarah Indonesia. Dalam situasi krisis ekonomi, krisis politik ini, kita juga punya satu krisis kepalsuan ya, dari orang-orang yang ironisnya, orang-orang yang menyuarakan keterbukaan, menyuarakan pencerahan seperti Roy dan Tifa, kini harus kemungkinan ditahan, sementara si para pengkhianat malah diberi hadiah proyek menulis buku. Dan apakah Indonesia seperti ini? Para pengkhianat mendapat proyek, sementara para pejuang keterbukaan justru dipersekusi. Dan kita rakyat Indonesia jangan diam saja. Aliansi kepalsuan dan sekutu kegelapan harus kita lawan, dan Bon Jovi ikut berkiprah melalui gugatan di Komisi Informasi Pusat. Dan semoga dalam waktu tidak lama lagi semua ini akan terungkap. Terima kasih Bang Petrus.